Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah ya. Ini hari apa nih? Hari Kamis. Hari Kamis gue kedatangan tamu. Nah kebetulan tamu gue ini teman ngajar di suatu sekolah di Bekasi, SMP itu ya Visena. Nah beliau ngajar olahraga. Nah ini nih bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita santai aja gitu. Gue pengen coba mau nanya, sebetulnya ini kebutuhan gue pribadi. Tapi ya udahlah gue rekam gitu. Boleh. Nah kemarin kan gue sempat lihat lu ngajar daring online itu, materinya itu tentang olahraga. Nah olahraga yang sempat gue denger itu ada olahraga tentang kekuatan, kecepatan, meditasi, terus relaksasi kan gitu ya. Betul. Nah apa cuma 4, ada apa ada lagi nih? Sebenarnya ada 6 semuanya. Ada 6. Ketahanan, kelincahan, kekuatan, kecepatan, dan 2 ini tambahan, relaksasi dan meditasi. Oh 2 ini tambahan, relaksasi dan meditasi. Nah setelah lu jelasin kan waktu itu gue pernah sempat nguping tuh pas lu Google Meet, katanya ada anak-anak yang nanya, Pak terus main catur itu bagian dari mana? Terus lu bilang ini bagian dari relaksasi kan gitu ya. Nah terus gue sempat mikir, karena gue belakangan ini hobi mancing, berarti apa yang gue lakukan itu juga olahraga. Betul. Jadi gini, seluruh aktivitas disebut olahraga. Seluruh aktivitas disebut olahraga. Apapun aktivitasnya. Tapi pasti setiap aktivitas yang kita lakukan pasti condong di satu item tadi yang saya sebutkan. Dari 6 tadi itu. Pasti. Kayak yang hobi futsal, mungkin yang dia dapatkan pertama kecepatan, dia dapat kecepatan, dapat kekuatan juga dapat, daya tahan juga dapat gitu kan. Oke. Termasuk mancing yang biasa lu lakukan itu juga masuk bagian dari olahraga relaksasi. Vokal agak gedean soalnya agak jauh di kamera. Oke. Nah artinya kan gini, berarti setiap apapun yang kita kegiatan apapun yang kita lakukan itu adalah termasuk dari olahraga. Tinggal kita milih condong, bukan kita milih, tapi apa yang kegiatan kita itu lebih condong kemana, kan gitu ya? Betul. Nah lebih condong kemana dari 6 item itu. Nah lalu gini, dari kegiatan kita itu atau dari 6 item olahraga yang tadi lu sebutin itu lebih baik proporsional atau memang nggak apa-apa kita mengedepankan salah satu item olahraga gitu? Ya sebenarnya tergantung kebutuhan kita ya. Tergantung kebutuhan kita. Contoh seperti binaragawan gitu kan. Iya. Kayak sebut saja Aderai atau Deddy Corbuzier yang sekarang sedang menggeluti kan. Dia pasti larinya ke kekuatan. Oh dia lagi mengejar kekuatan. Untuk membentuk kekuatan otot bicep dan otot yang lain itu pasti atau mungkin kita lihat channelnya beliau yang dia posting selalu tentang perlengkapan fitness dia. Iya. Karena yang dia kejar untuk olahraga saat ini adalah kekuatan gitu. Nah kalau kekuatan itu kita misalnya gini, dalam satu item olahraga terus kita lebih condong ke situ, sedangkan item-item yang lainnya itu tidak terlalu kita pikirkan, itu bahaya nggak geng? Contoh nih, misalkan kayak Deddy Corbuzier dan Aderai, dia mengedepankan olahraga tapi nilai meditasinya secara yang kita lihat ya gitu nggak kelihatan, relaksasinya kayak kurang, jadi kita ngejarnya cuma olahraga kekuatan dong. Nah itu bahaya nggak geng? Sebenarnya jika dilihat dari profesionalismenya, ini sebenarnya 6 olahraga ini nyambung bang. Nyambung semua. Contoh kekuatan, angkat besi atau mungkin untuk membentuk otot-otot dia, itu kan larinya ke jantung. Jangan dikira ketika kita angkat besi cuma mengandalkan otot, pengaruhnya juga dengan detak jantung.
Pasti. Emang ngaruh, geng? Ngaruh. Baru tahu kan, serius. Deg-degan gitu kan, terus kondisi jantungnya tidak stabil bagi orang yang pemula. Makanya sebelum dia melakukan itu pasti ada lari kecil. Lari kecil melatih normalisasi jantung dulu. Lari kecil terus buat mengatur pernapasan. Jadi baru setelah itu kekuatan. Jadi semua berawal dari melatih jantung kita dulu, pernapasan dulu. Nah, setelah itu olahraga yang dia minati apa. Nah kan jujur nih ya, karena gue lagi senang sama film-film fighter gitu, bela diri, entah gue nonton MMA atau kungfu. Nah gue terus terambisi nih, kadang-kadang gue sebelum tidur nonjokin tembok. Bagus. Nah tapi baru 3 kali sakit, geng. Nah itu karena gue nggak melakukan dari yang step-step dulu ya. Oh iya dong. Pemula mukulin tembok. Iya, gue di kamar tuh tak gitu. Temboknya orang lagi gitu. Ya memang semua juga ada latihannya. Kalau dilihat dari Bagan itu kan, contoh kita ngomongin lari dulu ya. Iya. Nggak mungkin seorang board pelari sprint dunia gitu kan, dia mencapai 100 meter hanya sepersekian detik. Itu kan prosesnya luar biasa. Dari umur 12 tahun juga ada progresnya. Lari 100 meter berapa menit gitu kan. Nah, untuk endurance-nya, untuk jaraknya yang ditempuh. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika pemula nih berambisi kita langsung mencoba kayak latihan mereka yang sudah profesional. Nah, gue juga sempat ngalamin sih. Jadi gue tuh pengen ini lari, terus gue lari tuh muterin KFC, tapi nggak berhenti. Bisa, tapi pulang jalan. Enggak, gue masih lari. Hari pertama gue masih lari. Dari awal sampai pulang tuh gue masih lari. Cuma kesonoannya gue nggak bisa olahraga lagi, sakit semua, geng. Udah gak, jadi malah nggak beres. Harusnya olahraga itu bikin gue sehat, ini malah bikin gue sakit. Ya sebenarnya gini, tahun kemarin juga pernah ada orang tua yang komplain ketika awal-awal corona ya, kita awal-awal WFH, saya memberikan tugas anak-anak cukup lari kecil mengelilingi rumah dia, mungkin kompleknya dia gitu kan. Saya pikir itu hal yang normal awalnya seperti itu, dan sudah memprediksi nih kira-kira apa yang terjadi ke anak-anak. Ternyata ada orang tua yang komplain, beberapa orang tua yang komplain katanya perutnya kram gitu kan. Perutnya kram, ada yang komplain, "Pak, anak saya nggak bisa ketawa, Pak, gara-gara perutnya sakit gitu." Nah, saya pikir karena sebelumnya sudah saya ukur gitu kan, kemampuan anak-anak, dan saya bilang maksimal 3-4 hari anak-anak sudah hilang sakitnya. Otot itu kan tergantung kitanya, tergantung kegiatan keseharian kita yang dilakukan gitu. Jadi ketika mereka langsung lari, sebelumnya belum pernah melakukan, itu kaget ototnya. Mungkin gue rasain itu ya. Nah, sekarang gini, geng. Ini kan sekarang corona lagi di mana-mana nih. Makanya kita pakai antiseptik. Bukan ini ya, bukan endorse ya. Bukan. Terus gini. Nah, menurut lu sebagai guru olahraga, ini yang baik olahraga di tengah corona itu kita ngapain, geng? Dari unsur yang tadi nih, yang dari kekuatan, kecepatan, terus meditasi, relaksasi, terus apa lagi? 2 lagi. Ketahanan, kelincahan. Nah, dari 6 item ini yang paling harus ditonjolkan apa menurut lu? Ya, yang pertama nih sebelum saya jawab, bukan berarti corona kita lepas semua aktivitas ya. Memang harus ada aktivitas di rumah, apapun itu. Tapi untuk saat ini corona, aktivitas yang biasa saya lakukan di rumah lebih ke meditasi dan relaksasi gitu. Kalau meditasi relaksasi kan artinya kan lagi ngetren naik sepeda. Meditasi dan relaksasi kan bukan tidak ada, tapi lebih sedikit potensinya di kesepedahan. Nah itu gimana nih, lu berlawan arah nih, lagi ngetren sepeda, terus lu sebagai guru olahraga lu bilang di masa corona ini yang paling penting meditasi dan relaksasi. Alasan lu apa, geng? Ya karena gini, bersepeda juga kan masuk dalam, kalau yang saya tangkap bersepeda itu masuk dalam relaksasi. Ya, selain buat mengendorkan otot-otot tubuh kita, juga untuk meringankan beban mungkin ya.
Cuman yang masih saya pertanyakan juga, kenapa bersepeda, ramainya bersepeda saat ini pas corona mulai muncak nih gitu kan? Karena kita bete, geng. Oh, bete. Gak ngapa-ngapain. Iya. Naik sepeda aja. Coronanya dilawan gitu. Iya. Nah itu sih kadang-kadang. Tapi kan kita ngikutin protokol, Iya, pakai masker. Nah tapi di luar pertanyaan yang akan lanjut nih. Nah itu kenapa lu lebih mementingkan relaksasi dan meditasi? Ya karena gini, menurut, jika tidak salah, Aristoteles ya. Aristoteles, dia filsuf tuh. Filsuf. Sampai akhirnya di apa namanya, di cover lah bahasanya dia, bahasa Arab. Jelas akal yang sehat itu kan adanya di badan yang sehat. Oh iya, benar. Jadi untuk mendapatkan badan yang sehat, akal yang sehat dulu nih. Oh, akal yang sehat dulu. Yang sehat dulu, ya kita harus punya badan yang sehat dulu. Jadi mental dengan fisik, mental dengan jasmani kita juga harus seimbang. Harus seimbang. Nah kalau relaksasi dan meditasi lebih ke arah mental ya? Kalau meditasi ke mental, meditasi ke mental, relaksasi ke pikiran, ke mental juga, tapi jasmani juga dapat. Oh gitu. Nah, emang ada apa geng dengan corona ini tuh sampai penting banget kita mikirin mental kita? Ya tadi banyak faktor yang mempengaruhi ya, selain kondisi fisik kita juga mungkin sedang tidak fit, tidak baik. Mental juga, versi saya, menurut saya juga mempengaruhi keadaan tubuh kita. Ketika mental kita sudah down, sudah banyak yang negatif masuk ke pikiran kita, kita sudah takut, kita malas beraktivitas, sampai akhirnya ya itu saya bilang, penyakit juga sebenarnya mudah masuknya itu bukan karena mentalnya, bukan karena kita faktor mental, bukan, karena faktor mental tadi mempengaruhi kita sampai akhirnya kita takut, tidak ada gerakan, tidak ada aktivitas. Itu sebenarnya kurangnya gerakan, kurangnya aktivitas gara-gara kebanyakan mikir, faktor ketakutan kah, faktor kekhawatiran kah, akhirnya kita takut buat berpikir, takut buat melakukan sesuatu. Oh gitu. Oke Ajan, kita pending dulu. Nah penonton biar dengerin Ajan, ini pun bagian dari meditasi. Tafakur ya, saya minum dulu. Berapa menit durasi ini? Azan? Iya. 2 menit. Tapi nggak apa-apa lah sambil kita ngobrol kecil ya. Boleh. Gini. Tapi lu ini gak sih? Lu berpikir kalau corona ini benar-benar ngejatuhin mental kita semua? Oh iya dong. Gara-gara kenapa? Ya niatnya kan lu. Gua. Ya kan? Yang dulunya teman-teman sering main kontrakan ente gitu kan. Sekarang ente di WFH gara-gara tetangganya ada yang kena gitu kan. Jadi secara mental aja kan kita sendiri pikir-pikir ketika mau main gitu kan. Iya sih, gua ngerasa kayak ditinggalin sama temen-temen gitu. Dari situ mental gitu kan yang pengaruh. Jadi untuk menghilangkan tadi bisa dengan meditasi. Bagi yang males gerak nih biasanya boleh tuh meditasi. Kalau saya meditasi itu, nah apa yang lu lakuin meditasi gitu? Sebenarnya gini, tergantung. Yang gua tahu kan olahraga meditasi, yoga tuh yang kayak gini-gini nih. Sebenarnya apalagi saya punya anak kecil ya sekarang ya. Anak kecil, terus ya kondisi di rumah juga, artinya ya sampai punya anak kecil kan repot. Jadi yang biasa lakukan adalah sebelum tidur, justru sebelum tidur saya biasa ambil air wudhu gitu kan. Sebelum merem, sebelum benar-benar tidur, ya saya mencoba biasanya dalam seharian, dalam waktu 1 hari, saya mengeluarkan hal-hal yang mempengaruhi pikiran saya. Justru contoh sedang kesel sama teman, karena problem masalah di kerjaan atau apa gitu. Itu saya bener-bener dihilangkan sebelum saya tidur. Dengan cara apa gitu? Ya saya coba mengeluarkan aja. Contoh. Jadi lu nggak perlu yoga kayak gini? Ya ada sekali begitu. Kalau waktu lagi kondusif. Jadi karena kondisinya begini, saya biasa begitu. Contoh, saya kesel sama ente nih, karena seharian kita udah punya janji yang udah kita pikirin, nggak taunya batal gitu kan. Itu kesel luar biasa gitu kan. Itu di satu orang, mungkin teman-teman yang lain karena mungkin ada masalah yang lain. Itu malam selalu saya pikirkan,
yang namanya kita sudah punya rencana kepikiran gitu kan, lah gitu kepikiran. Ya. Nah kalau kita gali terus, gali keburukan ente, semua ingat nggak ada duit minta kopi ke gua. Ya kan, bensin habis nelpon gua. Wah itu mempengaruhi tubuh kita. Mempengaruhi dong. Sampai akhirnya kan kasusnya satu, tapi gara-gara itu semua ingat keburukan lu. Nah yang saya lakukan itu jangan sampai itu semua masuk, jadi dihilangkan. Gue coba nyari sisi positif di lu nih gitu. Pak Agung ternyata selain walaupun gagal ya rencana kita, tapi sebelumnya nggak pernah nih gitu loh. Sebelumnya dia itu baik. Pernah ketika saya ada masalah dia ngasih solusi, ngasih bantuan, cari pokoknya apa namanya kebaikan-kebaikan. Ya, kalau dalam agama husnudzon lah, ya, cari terus gitu ya. Biar masalah yang lain tidak ikut nimbreng gitu kan. Justru yang satu ini nih, yang satu rencana tadi gagal bikin kita tenang hatinya. Pikiran ya kita harus buang dulu itu. Kita masukin di awal. Cari yang lebih positif. Ya. Itu bagian dari meditasi, Ki. Bagus meditasi. Nah, berarti kalau gue simpulin nih, meditasi itu tidak mesti yang kayak yoga, zikir juga meditasi ya? Meditasi. Itu bagian dari olahraga. Olahraga juga. Kayak baca Quran. Bisa. Kan saya bilang tadi, kalau meditasi lebih ke mental, kalau ke relaksasi mental juga dapat, fisik ya juga dapat. Oh gitu. Jadi gini geng, jadi jangan lu pikir nyender mengucap asma Allah ataupun lu berselawat itu bukan bagian olahraga. Ini juga bagian olahraga. Dan itu sangat penting ya. Penting. Di zaman corona ini sangat penting ya. Artinya gini, apalagi relaksasi ya, pengertiannya kan aktivitas yang bisa meringankan beban pikiran dan juga meregangkan otot gitu kan. Iya. Artinya gini, untuk corona saran saya kepada teman-teman yang nonton, cari aja hal positif, aktivitas positif di rumah gitu kan, yang membuat pikiran kita tenang, yang membuat badan kita juga rileks. Ya sah-sah saja. Yang itu positif ya. Kayak gue nih nanam cabe, biar lele, nanam kangkung. Oke, itu ya kayak aktivitas saya kan nyampe rumah nih pulang kerja, ngelihat ikan gitu kan, di akuarium. Terus saya ngelihat ketika ngelihat akuarium bersih, ngerasa nyaman gitu kan. Makanya saya bersihin lumut-lumut, saya kasih pakan, saya kasih vitamin, karena ya tadi menurut saya tenang ketika melihat ikan-ikan saya sehat gitu kan, contohnya. Jadi cari aktivitas saja, yang penting tidak merugikan orang lain. Ini terus menarik nih, ketika di corona ini kan lagi rame-ramenya pertanyaan bagaimana berolahraga ketika pandemi. Nah itu yang gua tonton itu sarannya cuma ya udah push up-nya dikurangin di rumah 10 kali aja, yang aturan 30 kali jadi 10, larinya lari depan di rumah. Nah ini lu menawarkan olahraga dengan yang lebih ditonjolkan meditasi dan relaksasi. Nah itu gua rasa banyak orang lupa. Kan di corona ini kan banyak juga nih kan masyarakat yang tiba-tiba langsung jadi petani dadakan kayak gua, jadi peternak dadakan. Itu juga seharusnya memang penting juga ya. Iya. Untuk meringankan beban pikiran dari sesuatu yang negatif tentang corona ini yang membuat kita takut. Nah itu jadi kita berpengaruh juga buat tubuh kita. Ya sebagai contoh kecil, waktu kecil saya kalau mau kamar mandi takut. Kalau lu mau kamar mandi takut? Malam-malam nih, mak bapak tidur, pengen kencing takut. Kamar mandi. Takutnya apa? Apalagi pernah malam itu mak bapak lagi tidur, hujan gede gitu kan, geledeknya wah nyamber gitu kan. Jadi semakin mencekam. Sisi lain saya nggak mungkin pipis di kamar juga. Akhirnya saya maksain ngelawan takut gitu, ngelawan takut. Apalagi sebelumnya saya juga orang takut, tapi saya suka nonton horor. Tapi suka nonton horor waktu itu ya. Tapi saya ngeliat di film-film kan kayak ada kamar mandi, kayak ada tangan. Oh iya, diserok kepala orang. Dan itu bener-bener menghantui saya waktu itu. Oh iya. Dan bukti nyatanya ketika mendekati kamar mandi saya lari karena ada bayangan bener-bener gerak gitu. Saya bangunin almarhum bapak saya waktu itu. Saya bangunin,
bapak saya bangun ngambil senter, nggak taunya apa, cuma baju saya yang kegantung. Oh, terus kena cahaya, kena angin, terus kena cahaya jadi boyangannya lebih besar ya. Jadi sebenarnya baju juga saya yang nyantolin sendiri. Sendiri. Memang terus lo takut sendiri. Takut sendiri. Yang berawal kan dari pikiran kita tuh. Pikiran kita sudah negatif tuh. Kamar mandi khawatir ada. Karena ada faktor yang mempengaruhi biasanya nonton film atau apa gitu. Itu karena bayangan langsung takut, padahal pas di center baju sendiri gitu. Nah gitu ya, nah ya mungkin ini senada nih, kadang-kadang kita ngeliat tubuh orang gede-gede tapi belum tentu mentalnya juga bagus ya, mentalnya kadang cupu juga gitu. Nah mungkin itu ya olahraga yang mental dan meditasi dan relaksasinya kurang dikedepankan. Nah oke, jadi di pandemi ini ketika memang kayak gue nih jujur aja gue nih mager parah gitu. Jadi ketika pikiran gue tuh awalnya olahraga adalah yang push up, yang squat jump atau apa yang lari. Nah itu uset dah mager banget gue gitu. Nah akhirnya tapi gue senang sama miara ikan, bertanam. Itu juga termasuk bagian olahraga tanpa kita sadari ya. Kayak gue sebelum menanam gue nyangkul juga. Dan itu sebenarnya enak banget ya. Kayak untuk contoh buat siswa nih, buat murid gitu kan. Iya, buat muridnya apa nih? Kali aja teman-teman murid nonton. Buat murid ngebantu nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, itu kan ada gerakan, itu bagian dari olahraga gitu kan. Ketika dipuji sama orang tua, syukur-syukur kasih duit ya kan. bonus itu. Kemarin ada yang bilang kan nyuci piring sekian membakar kalori gitu kan. Iya tuh, ngepel sekian bakar kalori. Memang faktanya seperti itu. Jadi ada gerakan, bukan berarti corona sama sekali nggak ada kegiatan ya. Memang apapun itu gerakan ya itu disebut masuk olahraga. Oh jadi emang dasarnya kata olahraga itu adalah gerak ya. Gerak. Apapun yang lu lakuin kalau itu bergerak itu adalah olahraga. Tinggal presentasi olahraganya aja yang depan kan. Oke nih terakhir ya. Lu mau pesan apa nih ke teman-teman gitu di masa pandemi ini? Lu sebagai guru olahraga? Ya sebenarnya tetap ya. Jika nggak ada keperluan banget nggak usah keluar ya. Terus juga di rumah tetap gerak, tetap gerak, apapun itu gerakannya yang penting positif gitu kan. Dan yang terakhir kita kurangin hal-hal yang negatif yang masuk ke pikiran kita kurangin, bila perlu dihilangkan tentang apapun itu, tentang masalah dengan keluarga, tentang beban pikiran apalagi siswa gitu kan, banyak PR segala macam, jalanin terus ya kurangin berpikir negatif, kita ganti dengan hal-hal yang positif. Nah salah satunya ini ya, dia sebelum terakhir gue jadi terpancing nih. Lu sekarang ini lebih selektif ini ya menonton berita tentang corona, lu lebih selektif gitu, nggak semuanya lu tonton. Enggak, saya lebih tertarik nonton itu Tangisan Hati Istri. Itu lu kenapa geng, lu kenapa nggak mau nonton berita tentang corona? Ya tadi saya bilang kan di awal, itu semua media ya. Kenapa lebih selektif? Karena dari TV satu ke TV yang lain itu kan sumbernya berbeda. Berbeda, terus apalagi beberapa media juga untuk menarik supaya banyak yang nonton gitu kan. Ya mau nggak mau harus menampilkan berita yang menarik. Justru ketika kita tonton semua, khawatir ada berita-berita yang tidak akurat, atau mungkin yang membuat mental kita terganggu. Itu berarti tujuan lu tuh selektif supaya mental lu nggak terganggu ya? Ya itu sih salah satunya. Oke, thank you. Udah. Oh iya, corona. Dah.